Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, hari ini kita masuk ke pertemuan kelima. Hari ini kita akan bahas tentang prinsip-prinsip atau asas-asas dalam bermuamalah. Kenapa kita harus paham tentang prinsip-prinsip ini? Karena ekonomi adalah bagian dari muamalah. Oleh karena itu kita harus paham dulu bagaimana prinsip-prinsip dari muamalah itu dalam agama Islam. Insya Allah kalau kita memahami tentang prinsip-prinsip dalam muamalah, ini kita akan mudah memahami bagaimana mempraktekkan ekonomi Islam. Oke, selanjutnya kita sebelum masuk ke muamalah, kita pahami dulu tentang pengertian syariah ya. Syariah atau sering dikenal juga sebagai hukum Islam ya. Nah, sedangkan hukum Islam ini aturan segala aspek kehidupan manusia yang berdasarkan bersandar pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu hukum Islam ya. Jadi pemahaman dari hukum Islam atau disebut dengan syariah adalah segala kegiatan, aktivitas baik itu yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah harus bersandarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu kita pahami dulu substansi dari hukum Islam ya. Nah, substansi hukum Islam itu prinsipnya ada dua ya. Substansinya ada dua, yaitu ada yang berkaitan dengan ibadah, satu lagi yang berkaitan muamalah. Ya, hukum yang berkaitan dengan ibadah, satu lagi dengan muamalah. Nah, yang dimaksud dengan hukum syariah yang berkaitan ibadah adalah pada dasarnya ya atau hukum asal ya, semua yang berkaitan dengan ibadah itu terlarang. Jadi semua yang berkaitan dengan ibadah itu terlarang kecuali yang diperintahkan. Oke? Nah, sedangkan hukum muamalah itu pada dasarnya, hukum asalnya itu semuanya yang berkaitan dengan muamalah itu boleh, kecuali yang dilarang. Nah, ini tolong dipahami betul ini ya. Jadi, pemahaman kita adalah kalau ibadah itu sebenarnya nggak boleh kita berbuat-buat atau mengada-ngada dalam ibadah. Jadi ibadah itu kita tinggal nunggu perintah saja ya. Ketika itu ada perintah baru itu dilakukan. Karena pada dasarnya hukum asal dari ibadah itu haram. Ya, dilarang kecuali apa yang diperintahkan. Contoh dalam sholat subuh diperintahkan kita 2 rakaat ya. Nah, tetapi kita melakukan 3 rakaat. Nah, itu termasuk yang diharamkan karena kita mengada-ngada dalam beribadah, itu nggak boleh. Karena dalam ibadah itu kita tunggu perintah aja. Dan yang diperintahkan itu adalah yang dilaksanakan. Karena pada dasarnya hukum ibadah itu haram kecuali yang diperintahkan. Gitu ya. Nah, sedangkan muamalah itu hukum asalnya itu semua boleh. Jadi dalam muamalah itu di Islam itu sebenarnya semuanya boleh. Anda mau melakukan apapun dalam kegiatan muamalah itu boleh, kecuali yang dilarang. Nah, ini konsepnya mesti dipahami dulu. Jadi kalau dalam ibadah itu hukum asalnya itu haram, kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu kita nggak boleh mengada-ngada dalam beribadah, tinggal yang diperintahkan aja kita lakukan. Yang nggak diperintahkan jangan dilakukan, gitu ya dalam ibadah. Nah, kalau muamalah sebaliknya, semua boleh kecuali yang dilarang. Jadi sampai ada dalil yang melarang, baru dalam muamalah itu kita tidak boleh melakukan. Oke ya. Jadi dari dasar ini nanti kita bisa memahami bagaimana kita mempraktekkan hukum Islam dalam bermuamalah. Ya. Selanjutnya kalau kita paham itu muamalah itu kita pahami dulu hukum prinsip dari muamalah. Ada dua, ada prinsip hukum muamalah yang secara umum,
ada prinsip hukum muamalah yang secara khusus. Nah, dalam memahami prinsip hukum muamalah yang secara umum, satu, pada dasarnya segala bentuk muamalah itu adalah boleh, ya, kecuali yang dilarang oleh nas atau dalil atau sumber hukum. Jadi prinsip hukum dalam bermuamalah kita itu pada dasarnya segala bentuk muamalah itu boleh, kecuali yang dilarang. Ya, nah, yang dilarang itu apa? Jadi dalam menetapkan kebolehan atau boleh tidaknya bermuamalah, itu kita tidak perlu mencari dasar hukum. Jadi kita nggak perlu mencari mana ada nggak sih ayat yang membolehkan ini, nggak perlu. Karena hukum dari muamalah itu dasarnya adalah boleh. Jadi boleh aja dulu, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Ya. Nah, yang kedua, nas atau dalil tidak dimaksudkan sebagai pembatasan. Jadi dalil itu bukan maksudnya membatasi. Ya. Ketiga, C, menciptakan bentuk muamalah baru tidak perlu mencari padanannya. Jadi dalam ada menciptakan muamalah baru kita nggak perlu cari ada nggak sih padanan di satu dalil atau ayat, ya nggak perlu. Ya, seperti misalnya perbankan itu ada nggak sih perbankan syariah di padanannya dinas, nggak perlu. Karena prinsipnya adalah boleh dulu, ya, sampai ada dalil yang melarang. Nah, selanjutnya menetapkan kebolehan tidak perlu menganalogkan atau mentakhrij hasil istihad para ulama. Ya, artinya pakai dalil Al-Quran aja nggak perlu, apalagi pakai ulama, karena prinsipnya dalam muamalah itu boleh. Kemudian yang penting adalah dalam muamalah tidak melanggar nas atau dalil atau sumber hukum yang mengharamkan. Ini yang penting, ya. Jadi yang penting adalah tidak melanggar nas yang mengharamkan. Jadi kalau udah haram, jatuh hukumnya ya jangan dilanggar. Nah, ini pada dasarnya seperti itu, ya. Nah, dan kedua, muamalat itu dilakukan atas pertimbangan maslahah. Jadi muamalah itu kita lakukan itu atas pertimbangan untuk kebaikan. Nah, itu prinsipnya itu dulu. Jadi kalau kita membuat nanti, apakah kita membahas perbankan syariah, asuransi syariah, ini haram atau tidak? Nah, dasarnya adalah ini juga yang jadi pertimbangan bahwa muamalah dilakukan atas pertimbangan maslahah. Ada kemaslahan nggak di situ? Ada kebaikan nggak di situ? Nah, kalau ada kebaikan boleh, ya. Tetapi tidak mengganggu apa yang sudah diharamkan, karena itu udah poinnya sudah jelas, jadi tidak melanggar nas yang mengharamkan. Nah, yang terakhir, prinsip umum yang terakhir, muamalah dilaksanakan untuk memelihara nilai keadilan. Jadi tujuan dari muamalah itu harus adil. Jadi kalau ada ketidakadilan, berarti itu tidak boleh, ya, dilarang dalam muamalah. Muamalah seperti itu dilarang, ya, kalau tidak ada nilai-nilai keadilan. Slide selanjutnya, kalau tadi prinsip hukum muamalah secara umum, kemudian ada prinsip muamalah secara khusus. Nah, ini lebih dalam lagi, ya. Kalau tadi kaidah-kaidahnya. Jadi dalam bermuamalah itu ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi. Nah, kemudian ada muamalah yang secara khusus. Dibagi dua. Pertama, hal-hal yang dilarang. Kedua, hal-hal yang diperintahkan. Nah, hal-hal yang dilarang ini ada jelas di sumber hukumnya, ya, di Al-Quran dan hadis. Ada yang dilarang apa? Praktek tadlis, kemudian ihtikar, bai najas, goror, riba, maisir, riswah. Nah, ini hal-hal transaksi menurut mekanismenya ini dilarang dalam agama Islam. Ini tidak boleh, yang 7 ini. Nah, prinsip hukum yang mulai secara khusus yang kedua adalah hal-hal yang diperintahkan. Ya, dia harus halal. Nah, ini perintahnya harus halal dan thayyib. Kemudian ada transaksi suka sama suka, ya, taradin. Kemudian harus amanah. Amanah itu maksudnya jujur. Jadi dalam bertransaksi, hal yang diperintahkan dalam Islam itu harus jujur. Selain halal dan caranya baik, juga harus jujur. Oke, kita akan bahas satu persatu nanti. Selanjutnya, penyebab dilarangnya transaksi itu ada 3. Ya, kenapa transaksi itu dilarang? Penyebabnya ada 3. Pertama, karena memang haram zatnya. Jadi zatnya haram. Kemudian haram selain zatnya. Kemudian tidak sah akadnya. Jadi dalam muamalah
kalau zatnya haram, ya dari sumber hukum tentunya, itu berarti transaksinya haram. Contoh, babi haram nggak? Haram. Khamar, judi, khamar, minuman keras haram nggak? Haram. Jadi kalau barangnya haram, tentu transaksinya juga haram. Ya, jadi tidak boleh bertransaksi misalnya minuman keras, kemudian transaksi jual beli babi, ya barang-barang yang memang zatnya haram. Ini dilarang dalam transaksi dalam Islam. Kedua, haram selain zatnya. Kalau tadi barangnya yang ditransaksikan, yang kedua adalah sistemnya, sistem transaksinya. Yang pertama ada tadlis, tadi udah kita bahas, ikhtikar, ada bai najas, goror, riba, riswah, masyir. Nanti kita bahas satu-satu. Yang terakhir, penyebab dilarang transaksi karena tidak sah akadnya. Jadi dalam bermuamalah di Islam itu akad itu merupakan sesuatu yang sangat penting, ya. Jadi transaksi dikatakan halal atau haram ini sangat bergantung kepada sah atau tidaknya akad. Mungkin ada pertanyaan, kok cuman gara-gara itu aja jadi masalah sih ya? Akad itu kan cuma ucapan ya, ucapan bahwa antara penjual dan pembeli melakukan transaksi gitu ya. Nah, kok ribet-ribet banget gitu? Memang di Islam akad itu harus jelas, sama seperti misalnya seperti akad nikah. Nah, akad nikah kan cuma ucapan ya, tetapi itu bisa membedakan antara yang tadinya haram menjadi halal dengan ucapan. Jadi penting dalam transaksi juga sah atau enggak ini akadnya. Nanti makanya di tugas itu ada macam-macam, nanti ada akad mudharabah, musyarakah yang akan dibahas oleh masing-masing grup, nanti kita bahas macam-macam akad dalam transaksi di Islam. Ya. Tidak sah akadnya ini harus memenuhi rukunnya. Jadi rukunnya tidak terpenuhi, ini tidak sah. Ya. Kemudian syaratnya tidak terpenuhi, ini juga tidak sah akadnya. Kalau tidak sah akadnya berarti haram. Ya. Nah kemudian terjadi ta'aluk. Ta'aluk itu dua akad saling dikaitkan, ini tidak boleh. Contohnya bai al-innah. Nanti kita bahas ini. Kemudian ada terjadi two in one, artinya satu transaksi terjadi dua akad, itu nggak boleh. Ya, two in one. Jadi satu transaksi tapi ada dua akad di situ, nah itu tidak boleh. Jadi ada kredit, ada utang, ada cash, jadi satu itu nggak boleh. Ya, mau kredit, mau cash ya. Nah ini dibedakan. Jadi penting dipahami apa-apa yang dilarang Islam. Pertama haram zatnya, kemudian haram selain zatnya atau cara transaksinya, ada 7. Kemudian tidak sah akadnya, ya tidak memenuhi rukunnya, tidak memenuhi syaratnya. Kemudian terjadi two in one ya, dua akad dalam satu transaksi. Satu persatu apa yang dilarang menurut cara transaksinya, yaitu tadlis ya. Ini setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip ar-ridho. Ya, ridho ya. Ridho itu ya orang senang ya. Mereka harus memiliki informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi kasarnya begini, ada asymmetric information. Jadi ada informasi yang nggak seimbang. Artinya yang satu pihak tahu tentang kondisi barang ini, yang satu pihak lagi tidak tahu. Ya, contoh yang paling gampang apa ya transaksi itu, misalnya jual beli mobil. Nah jual beli mobil, misalnya Anda menjual mobil ini memang udah habis jatuh terguling-guling ya, mungkin ya udah rusak, terus kemudian Anda perbaiki, Anda rapikan lagi, terus Anda katakan bahwa mobil ini kondisinya bagus ya atau baik. Nah, Anda tidak menceritakan keadaan sebenarnya. Ini termasuk tadlis, karena si pembeli kan nggak tahu tentang historical dari barang yang dibeli. Ya. Nah, tadlis ini dapat terjadi dalam 4 hal ya, 4 hal, yaitu pertama kuantitas. Jadi ada pengurangan timbangan. Misalnya ini sering dalam praktek di pasar-pasar ada pengurangan timbangan. Jadi kan yang beli kan nggak tahu kalau timbangannya dicurangin ya dengan si pembeli. Nah ini nggak boleh.
ya. Kemudian dari segi kualitas yaitu tadi menyembunyikan kecacatan objek, ya, cacatan objek atau misalnya jual beli kurma atau jual beli buah, eh, eh, jual beli kurma misalnya, maaf, kepotong. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi tadlis itu transaksi adanya transaksi yang asymmetric information. Jadi ada satu pihak yang tidak tahu tentang kondisi barang tersebut. Nah, yang tadi contohnya dari segi kuantitas itu ada pengurangan timbangan, kemudian ada menyembunyikan kecacatan objek. Nah, ini misalnya ini saya juga sering temukan ini. Misalnya kita beli duku ya, beli duku, buah duku. Nah, itu biasanya yang paling bagus-bagus ditaruh di atas tuh, ya. Nah, sedangkan yang jelek-jeleknya ditaruh di bawah. Jadi orang nggak tahu, dipikir semua buahnya adalah tampak tampak bagus. Padahal di dalamnya itu cacat. Jadi ketika kita beli itu tinggal ditaker aja, di apa istilahnya diserok gitu, kemudian dimasukkan di timbang. Nah, kita baru tahu nanti kondisinya di rumah. Oh, ternyata kok banyak yang ada busuk-busuknya ya. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Ini contoh aja ya, karena saya sering mengalami seperti itu. Kemudian dari segi harga, jadi memanfaatkan ketidaktahuan harga pasar. Jadi seseorang nggak tahu sebenarnya harga sebenarnya suatu barang, sedangkan satu pihak ini tahu barang ini nilainya 100.000 gitu. Nah, yang mereka ini nggak tahu karena ketidaktahuan ini dimanfaatkan. Nah, ini nggak boleh. Nah, kemudian penyerahan. Jadi penjual tidak mengetahui secara pasti penyerahan barang. Jadi kita menjual sesuatu, cuman kita nggak tahu serah terimanya kapan. Ya, ini nggak boleh juga. Ya, ini biasanya transaksi-transaksi yang seperti di e-commerce ya itu seperti itu ya. Kalau kita nggak tahu ada tuh yang memang kita nggak bayar tapi kita nggak tahu serah terimanya kapan ya. Nah itu juga nggak boleh. Nah yang kedua ihtikar. Ihtikar itu dikenal juga sebagai rekayasa pasar dalam supply. Jadi bagaimana merekayasa pasar dalam penawaran ya. Ini misalnya produsen atau penjual, dia mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara dia mengurangi atau mengatur supply. Jadi diatur supply-nya agar harga produk yang dijual dia naik. Nah, seperti minyak goreng itu seperti itu ya. Itu adalah ihtikar, itu tidak boleh. Jadi ihtikar itu menjadi pemain tunggal di pasar ya, atau pemain kelompok juga bisa ya. Jadi nggak mesti tunggal, tapi kalau misalnya 10 orang sepakat untuk mengatur pasar ini juga termasuk ihtikar. Jadi ihtikar itu sama juga dengan monopoli, jadi sama juga penimbunan ya, itu nggak boleh, haram. Nah, ihtikar ini adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang. Jadi bagaimana caranya barang dibuat langka, ya ditahan atau biasanya disimpan ya, ditimbun. Kemudian dia menjual lebih tinggi dibandingkan harga sebelum kelangkaan. Jadi kalau sebelum langka itu 10.000, kemudian harga menjual setelah langka dijual menjadi 20.000. Nah ini tujuannya memang seperti itu. Nah ini disebut dengan ihtikar. Ini tidak boleh. Ya. Najasi adalah kebalikan dari ihtikar. Jadi buy najas adalah rekayasa pasar dalam demand, dalam permintaan. Ya. Jadi produsen menciptakan permintaan palsu. Jadi seolah-olah banyak permintaan ya terhadap suatu produk sehingga harga jualnya produknya itu akan naik. Misalnya sekelompok orang bersepakat untuk menaikkan harga, kemudian seolah-olah memang yang sepakat ini memang berkeinginan membeli barang dengan harga tertentu misalnya, sehingga harganya ditawar-tawar menjadi naik. Nah ini di rekayasa demand ini dalam fikih disebut buy al najas. Ya, itu ada goror. Nah, ini goror sering juga di dalam transaksi kita dalam keuangan. Kita pahami dulu apa itu goror. Jadi goror ini situasi di mana terjadi incomplete information karena adanya uncertainty, jadi ketidakpastian di antara dua pihak. Jadi situasi di mana adanya informasi yang tidak lengkap karena adanya ketidakpastian di antara pihak-pihak yang berdagang. Saya ulang lagi, sorry.
Bai najas itu tadi ya ada informasi yang tidak lengkap karena adanya ketidakpastian di antara dua pihak ya. Jadi kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. Jadi tentang barang yang ditransaksikan, si pembeli maupun penjual sama-sama nggak pasti, nggak yakin ya tentang barang yang akan dia transaksikan. Gharar ini terjadi bila sesuatu yang harusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti, yang tadinya pasti menjadi tidak pasti. Nah, gharar juga bisa dikelompokkan dalam 4 hal. Ya, pertama dalam kuantitas. Ini contoh kasusnya apa? Ijon. Nah, ijon ini sering di desa-desa, praktek ini udah biasa ya. Ijon petani dengan mungkin tengkulak ya melakukan ijon. Ini juga termasuk transaksi yang diharamkan karena masing-masing pihak nggak tahu akan dapat berapa nanti gitu ya. Ini kasus ijon. Yang satu nggak tahu panennya berapa, yang satu nggak tahu bayarnya berapa. Ya, antara pembeli dan penjual ini tidak boleh. Kemudian dari segi kualitas, menjual sapi masih dalam perut induknya itu juga nggak boleh sebenarnya ya. Menjual sapi masih dalam perutnya karena kita nggak tahu yang di dalam perut itu ada berapa. Atau contoh lagi misalnya apa nih dalam praktek sehari-hari? Oh ya biasanya gini, orang menjual buah masih di atas pohon. Nah misalnya nih mahasiswa punya pohon mangga. Nah di atas pohon itu kemudian ada yang mau beli nih pedagang. Pak saya beli deh seluruh yang ada di pohon itu sebanyak 1 juta. Nah berarti belinya satu pohon buah yang ada di pohon itu ditawar 1 juta. Ini juga termasuk tidak boleh, haram. Karena masing-masing pihak nggak tahu berapa jumlah mangga yang ada di pohon itu. Baik si pembeli maupun si penjual. Ini tidak boleh, ini diharamkan. Gimana caranya supaya halal? Gampang, turunin aja. Semuanya dipanen dulu, semuanya baru dihitung per kilo berapa. Tawar-menawar di situ. Jadi per kilo misalnya 5.000 atau 10.000. Nah baru terjadi transaksi setelah ditimbang, baru dibayar. Jadi sebenarnya ada solusinya. Teman kadang-kadang kita malas ya. Mau gampang aja jual pohon apa, buah apa, satu pohon ke pedagang. Jadi emang sengaja pengen sama-sama ini. Saya pengen sama-sama ingin mengakali ya. Mudah-mudahan si pembeli berharap itu murah belinya, si penjual juga berharap itu juga sudah tinggi harganya. Jadi sama-sama nggak tahu. Nah ini nggak boleh. Jadi tidak adil ya. Dalam Islam itu pedagang tidak adil itu tidak boleh. Nah kemudian ada waktu penyerahan. Nah waktu penyerahan ini misalnya menjual barang yang hilang seharga X dan disetujui oleh pembelinya. Ini juga nggak boleh. Karena jual barang misalnya Anda mau jual, Anda kehilangan handphone ya. Handphone terus Anda bilang ke temannya, beli deh tuh handphone kalau ketemu bayarin 1 juta misalnya ya. Nah ini kan kita nggak tahu penyerahannya kapan ya. Yang satu nggak tahu kapan ketemunya, yang satu juga nggak tahu pastinya punya barang itu kapan diketemukan. Nah ini nggak boleh ya. Nanti dalam transaksi keuangan ini kelihatan nih, ada transaksi-transaksi yang masing-masing pihak nggak tahu serah terimanya kapan. Ya, nanti saya jelaskan di transaksi. Selanjutnya riba. Nah, ini riba yang banyak sekali transaksi yang berhubungan dengan riba. Jadi riba itu apa? Gampangnya gini, riba itu adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara nggak benar. Atau juga transaksi dengan kelebihan. Transaksi hutang simpan pinjam meminjam dengan tambahan itu riba ya. Jadi satu orang minjam 1 juta, kemudian dia mengenakan tambahan sebanyak 1.200.000. Nah ini riba. Jadi pinjam meminjam dengan tambahan itu riba. Itu nggak boleh ya. Nah ini transaksi riba ini banyak nih nanti praktek-prakteknya dalam muamalah modern ya. Kita bahas nanti. Kita bedakan dulu riba itu ada 3. Ada riba fadl, ada riba nasyah, ada riba jahiliyah. Jadi yang dimaksud dengan riba fadl itu adalah pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas. Kemudian kuantitas, kemudian nggak tahu waktu penyerahan. Jadi contoh ya. Contoh misalnya
Anda membeli beras, ya, mempertukarkan beras yang premium, misalnya harga 20.000, ya, 1 kilo, dengan ditukarkan beras biasa seharga 10.000 2 kilo. Jadi mempertukarkan antara 1 kilo dan 2 kilo. 1 kilo beras premium dengan 2 kilo beras biasa, ini tidak boleh karena tidak setara. Walaupun secara nilai sama. Nah, tetapi dari segi jumlah, yang 1 kilo, yang 2 kilo, ini tidak boleh. Nah, ini disebut dengan pertukaran secara barang, ya. Nah, ini tidak boleh. Itu haram, ya. Nah, yang kedua ada namanya riba nasiah. Jadi riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda, ya, pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong komoditi ribawi. Jadi adanya transaksi pada tukar menukar barang yang tergolong riba, ya, ini ditunda pembayarannya, ini nggak boleh. Nah, kalau dalam transaksi kontemporer sekarang ini biasanya riba nasiah ini kita dapati pada transaksi pinjam meminjam, ya. Ini nasiah ini adalah transaksi pinjam meminjam. Ini termasuk dari riba utang piutang, ya. Nah, ini nasiah. Nah, sistem riba nasiah ini yang banyak kita temui nanti dalam praktek-praktek keuangan, ya, yaitu transaksi pinjam meminjam dengan riba, ya, dengan tambahan. Nah, riba yang terakhir ini adalah riba jahiliyah. Ini riba jahiliyah ini artinya adalah riba yang memang dari zaman jahiliyah ini udah ada, ya. Jadi maksudnya zaman sebelum Islam juga sudah ada, ya. Ini hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman. Jadi kalau kita ngutang ke bank, kalau zaman dulu nih, orang pinjam uang, misalnya 10 juta, kemudian dia janji akan kembalikan bulan depan. Nah, kalau pada saat bulan depan dia tidak lunasi, tidak bayar, maka dikenakan tambahan, ya. Jadi hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman. Ini disebut dengan hutang jahiliyah. Karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi kalau kita lihat praktek yang kita lakukan ini lebih parah dari riba jahiliyah. Jadi riba jahiliyah itu artinya kalau sudah jatuh tempo baru dikenakan denda atau tambahan. Kalau kita enggak, sekarang nih ribanya parah bener. Jadi begitu kita akad riba sekarang, hari itu juga kita dikenakan bunga. Jadi kalau riba jahiliyah tunggu jatuh tempo dulu. Kalau jatuh tempo kemudian dia tidak bayar, baru dikenakan denda atau bunga. Kalau kita kan enggak sekarang, ya. Jangankan nunggu 1 bulan. Jadi hari ini pun Anda tanda tangan akad minjam uang, hari ini juga langsung dikenakan ribanya. Jadi riba sekarang ini lebih dahsyat, lebih berbahaya dari riba zaman jahiliyah, ya. Yang terakhir adalah yang keenam, belum. Ma'asir. Ma'asir ini adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian atau untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Misalnya dia yang paling gampang di pasar modal, itu termasuk transaksi yang ada unsur perjudian. Nanti kita bahas ini kenapa di situ ada unsur perjudian. Kenapa dia bisa dilarang, ya. Karena di transaksi saham itu bukan hanya perjudian, juga termasuk ada riba di situ. Kemudian ada transaksi goror di situ. Jadi ada 3 itu yang dilanggar, ya. Ada apa? Ada ma'asir, ada goror, dan ada riba di pasar modal itu, ya. Terakhir adalah riswah. Nah, ini transaksi yang juga dilarang dalam Islam, yaitu tindakan suap dalam bentuk uang atau fasilitas atau bentuk lainnya yang melanggar hukum supaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi. Nah, ini nggak boleh. Jadi menyuap itu tidak boleh. Nah, jadi sekarang ada pertanyaan. Kemarin kalau mahasiswa tuh nanya, misalnya kita mau mengurus izin sesuatu misalnya ke Pemda. Nah, kita harus ngurus izin
Dan biasanya kita memberikan sesuatu. Nah, ini termasuk haram atau tidak? Nah, baik yang menerima atau membeli ini termasuk ya dosa ya, tidak boleh. Terus alasannya kan bukan kita yang mengharapkan. Nah, itu kan permintaan mereka. Kalau kita tidak turuti, surat-surat kita tidak akan bisa diselesaikan. Nah, untuk kondisi seperti ini, ulama mungkin ada berbeda pendapat ya. Dianggap bahwa kalau kondisi seperti itu, kalau karena bukan keinginannya, dan kalau gara-gara itu kemudian suratnya tidak keluar izinnya, maka itu dianggap bisa terlepas. Jadi yang berdosa adalah yang menerima suap. Jadi yang memberikan suap, karena prinsipnya adalah sebenarnya surat itu sudah ada, ya, sudah selesai ditandatangan, izinnya sudah keluar. Cuman sama yang memberikan surat itu ditahan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, yang mengajukan surat itu, izin itu dianggap tidak berdosa karena memang itu sudah haknya dia. Nah, masalah dia memberikan itu kan dosanya si yang membuat surat ya, mengeluarkan izin. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, prinsipnya sih memang dua-duanya harusnya tidak boleh. Tapi untuk kondisi tertentu karena memang yang memerlukan izin itu untuk keperluan bisnisnya, mau nggak mau dia harus mengeluarkan uang untuk bisa meloloskan izinnya. Nah, ini contoh ya, contoh dari suap. Mahasiswa sekalian, saya pikir itu untuk prinsip-prinsip muamalah kita yang kita bahas. Nanti kita akan perdalam nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Di diskusi juga nanti di presentasi akan muncul nih ya praktek-praktek ini nanti sambil Anda membuat makalah juga nanti akan ketemu masalah-masalah yang ada di muamalah kontemporer yang kita alami sekarang ini. Oke, itu saja dari saya kuliah hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dibaca-baca lagi. Dan kalau memang ada pertanyaan silakan nanti diajukan aja di WA Group ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.